Mari kita melakukan lagu pembuka dari Sulo 84. Buku Sulo 84. Inde komi mintu solana sa anta pudi puang makuasa aleluya pudi mi belana kamelona belana tontong sa lagona inde komi mintu solana
Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Kasihani kami. Tuhan Yesus, kasihani kami. Kasihani kami. Imam Agung Maharahim, ampunilah, ampuni. Tuhan 28. Kemuliaan kepada Allah, kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi, orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus, dan Dikau Roh Kudus, penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Amin, amin. marilah berdoa. Mari dalam perayaan suci pagi hari ini kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang memohon doa dalam perayaan ini. Kita mendoakan almarhum Oma Annena Maria Tandiari yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Berdoa bagi keselamatan arwah kakek Paulus Pauranan, nenek Dake, Bapak Elia Sanda, Mama Rahel Timba, Simon Lakka Pauranan, Adolfina D. Pauranan, Henrik Pauranan, Ferdi, Adriana Pasolang, dan keluarga yang lain yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk almarhum Kansia Pasak Dua Padang yang meninggal 5 tahun yang lalu. Juga kita mohon rahmat kesembuhan bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Ibu Yohana Kusu yang dirawat di Laki Padada, Suster Ines SJMJ yang sedang sakit. Kita berdoa juga seraya bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dari salah seorang umat.
Mohon doa juga atas umat yang di Mandetek, doa novena, terkabulnya novena 3 Salam Maria. Dan kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun. Stefani Trianingsi yang berulang tahun ke-12. Meiwita Tangkeliku yang berulang tahun ke-16. Elma Tairas Tang di Bali yang merayakan ulang tahun ke-24 hari ini. Juga Markus Pabera yang merayakan ulang tahun beberapa hari yang lalu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau berkenan membaharui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah dan Engkau berkenan mencapai sukacita hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Para Rasul. Mereka memilih 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timeon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem
makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Refren puji syukur 833. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sabda Tuhan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan
dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 959. datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayakah engkau kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Paroki Hati Tak Bernoda, Santa Perawan Maria, Makale, dan seluruh umat beriman yang mengikuti live streaming dari Paroki Makale ini dimanapun berada. Ada beberapa poin penting yang menarik untuk kita renungkan bersama, bertitik tolak dari bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, dari bacaan pertama, kita diajak bagaimana peranan doa dalam kehidupan kita. Para rasul yang memilih 7 orang untuk tugas melayani, dikatakan mereka berdoa dalam bimbingan Roh Kudus. Peranan doa dalam kehidupan kita sangat penting. Maka baik di dalam kehidupan kita terus-menerus senantiasa membawa seluruh hidup kita dalam doa. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, bahkan Yohanes dari salib menasihatkan kita supaya jangan mengambil keputusan penting dalam kehidupan kita di saat suasana hati kita tidak tenang. Ketika kita mau mengambil keputusan-keputusan besar dalam kehidupan kita, baiklah kita hadirkan di hadapan Allah dalam doa. Jangan mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup sebagaimana dinasihatkan Yohanes dari salib ketika suasana hati kita lagi galau, lagi tidak tenang, lagi sedang bertengkar misalnya. Ada yang sedang misalnya lagi pacaran, bertengkar dengan pacarnya. Lalu mulai baku WA. Sudah putuskan. Tidak ada lagi hubungan, titik. Minggu depan menyesal. Mengapa? Karena pikirannya lagi kacau, lagi galau. Maka bacaan pertama mengajak kita untuk melihat peranan doa dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah situasi yang kita hadapi. Maka selain tinggal di rumah, selain jaga kebersihan, selain meningkatkan imun tubuh, baik juga kita terus-menerus berdoa dalam Roh Kudus. Jangan sampai berdoa tetapi pikiran melayang-layang. Para rasul berdoa di bawah bimbingan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini poin pertama yang ingin saya angkat untuk kita, bagaimana kita menempatkan doa dalam kehidupan kita. Poin yang kedua dari bacaan kedua, bagaimana kita diundang menjadi berkat, menjadi batu-batu yang hidup, menjadi alat dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah situasi kita bagaimana menjadi berkat, walaupun tinggal di rumah tetapi tidak tinggal pasif.
Misalnya bagaimana mengedukasi orang untuk senantiasa mendisiplinkan diri. Atau bagaimana mengedukasi orang untuk senantiasa menjaga kesehatan. Biasa membagi-bagi apa yang bisa menolong orang untuk memutus mata rantai virus yang sangat menakutkan untuk kita. Jadi kita diundang menjadi berkat, menjadi batu-batu yang hidup. Saya ingat cerita tentang batunya Yesus, batu ajaib. Ya, ini cerita fiktif. Cerita yang mengajak kita untuk menjadi berkat dan senantiasa menjadi pelaksana firman dalam kehidupan kita. Suatu ketika diceritakan, tentu saja ini cerita fiktif, bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk rekreasi dan refreshing. Lalu mereka jalan ke gunung dan ke danau, tetapi Yesus tidak meminta mereka membawa makanan. Yesus hanya meminta mereka membawa tenda dan pakaian. Murid-murid mulai heran, kenapa kita tidak bawa roti dan ikan? Yesus mengatakan, tenang saja, nanti kita akan rekreasi, Anda tidak perlu khawatir. Ketika mereka sedang rekreasi dan malam sudah mulai datang, tenda-tenda mereka sudah mereka pasang, lalu tiba saatnya makan malam. Murid-muridnya mengatakan, Guru, di mana kita akan makan? Yesus mengatakan, silakan membuka tas kalian. Sebelum mereka berangkat, Yesus meminta mereka untuk mengisi tas mereka dengan pakaian dan dengan satu pesan, bawa batu masing-masing. Dan ketika tas dibuka, batu itu sudah berubah menjadi roti. Tetapi ada di antara murid-murid itu yang seadanya membawa batu kecil, bahkan ada yang tidak mau membawa batu. Ketika makan malam, yang bawa batu besar, ya rotinya besar. Yang bawa batu kecil, ya rotinya kecil. Yang tidak bawa batu, ya kelaparan. Mereka meneruskan rekreasi mereka esok hari. Yesus masih mengatakan, bawa batu di dalam tas. Yang tidak bawa batu balas dendam. Dia bawa batu besar sekali. Ya. Ada yang bawa batu ya seadanya cukup untuk makan nanti kalau jadi roti. Tapi yang tidak bawa batu malam itu, dia isi tasnya dengan batu besar. Berat. Jalan. Esok hari ketika mereka mau makan siang, Yesus mengatakan, mari kita makan, silakan buka tas kalian. Mereka membuka tas dan murid-muridnya terkejut, batu itu tidak berubah menjadi roti. Murid-muridnya berkata, Guru, batu ini tidak berubah menjadi roti. Yesus mengatakan, memang saya tidak mau rubah jadi roti. Tapi saya minta kalian untuk mengambil batu itu dan lihat, ada pohon manggis di sana berbuah lebat. Silakan kalian ambil batu itu dan lempar pohon manggis, buah manggis itu dengan batu yang kalian bawa. Yang bawa batu raksasa dia lempar tidak terangkat, akhirnya kelaparan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita pun senantiasa asal-asalan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bacaan Injil hari ini sedikit mengejutkan untuk kita. Bagaimana mungkin para murid yang sekian lama bersama dengan Yesus tidak mengenal Yesus? Maka wajar kalau Yesus mengatakan kepada Filipus, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, dan engkau tidak mengenal aku. Karena kadang-kadang memang dalam kehidupan kita asal-asalan. Ya.
Apa yang dikatakan oleh Yesus tidak kita laksanakan. Ya. Kita diminta oleh Yesus untuk menjadi pelaku firman, mengampuni, dan kita tidak memberikan pengampunan. Membagikan kasih, dan kita sendiri tidak mau membagikan kasih. Kita dalam kehidupan kita ini bagaimana mau menjadi berkat sebagaimana diharapkan dalam bacaan kedua, menjadi berkat. Ya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari di tengah pandemi corona ini kita menjadi pelaksana firman. Mungkin kita mulai gelisah, seperti bacaan Injil dikatakan mereka mulai cemas dan gelisah. Maka Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Ada yang mungkin yang mulai gelisah tinggal di rumah karena terlalu lama. Bacaan Injil hari ini mengingatkan tentang bagaimana senantiasa kita mempercayakan diri kita kepada Yesus. Ya. Mungkin ada yang sudah mulai tergoda untuk jalan-jalan, pergi makan di restoran, pergi jalan-jalan di pantai, pergi jalan-jalan kunjungan sana kunjungan sini dengan temannya. Ya, ini ya godaan-godaan kita. Ya, karena kita gelisah tinggal di rumah. Maka Yesus mengajak kita untuk senantiasa hidup bersama Dia. Kegelisahan itu terjadi ketika apa yang kita inginkan tidak jelas. Sebetulnya kehadiran Yesus memberikan kejelasan yang pasti. Para murid berdiskusi tentang kehidupan setelah di dunia ini, dan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Maka logikanya sangat jelas. Kalau kita mau hidup, datanglah kepada Dia yang memiliki hidup. Yesus mengatakan, "Akulah hidup." Maka kalau kita mau hidup, kalau kita mau mendapatkan keselamatan, datanglah kepada Yesus yang memiliki keselamatan, yang memiliki hidup itu sendiri. Jangan minta sesuatu kepada orang yang tidak memiliki. Nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang tidak kita miliki. Kalau Anda minta emas kepada saya, ya saya tidak memiliki emas, tidak mungkin Anda menerima emas. Mintalah yang ada pada orang itu. Dan Yesus memberikan jaminan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Maka kalau kita mau mendapatkan hidup keselamatan, mintanya ke Yesus. Supaya kita memiliki kehidupan dan keselamatan itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari di tengah karantina kita terus-menerus memohon rahmat kepada Allah. Supaya kita senantiasa diberi rahmat yang kita butuhkan, teristimewa di tengah masa pencobaan, masa pandemi corona ini. Kita diberi kekuatan dan kalau bisa menjadi rahmat berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tetap berharap kepada Tuhan dalam doa di bawah bimbingan Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh para murid ketika memilih 7 orang yang akan membantu mereka. Semoga amin. Kita bangkit berdiri, kita mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.
apapun yang kita mohon atas nama Yesus akan diberikan oleh Bapa, agar dengan demikian Bapa dimuliakan. Maka marilah kita berdoa. Bagi para imam dan diakon, ya Bapa, semoga para imam dan para diakon semakin menyadari bahwa tugas mereka di tengah umat Allah adalah tugas pelayanan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara sedang berkembang. Ya Bapa, berkatilah mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara berkembang, agar semangat pengorbanan mereka memberi kesaksian atas iman akan masa depan yang lebih cerah, di mana semua orang akan terpenuhi keperluannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, semoga para penderita mendapat pelayanan baik dan penuh cinta kasih dari orang-orang yang tergerak hatinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, bimbinglah kami agar saling melayani dan saling membantu dalam kesibukan dan kesulitan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari sejenak kita menyampaikan doa-doa permohonan di dalam hati kita masing-masing. Secara khusus kita mohon kekuatan, semangat, jiwa pengorbanan untuk para dokter, para perawat, semua relawan yang berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa dengan kebijaksanaan-Mu dan dengan cara-Mu sendiri, Engkau akan mendampingi para dokter, para perawat, dan para relawan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dalam karya mereka, sehingga pada saatnya nanti COVID-19 ini hilang sama sekali dari muka bumi ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita mendoakan saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahun, yaitu Stefani Triayuningsi, Mewita Tangkeliku, dan Elma Tairas tang di Bali. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang terkabul doa novenanya. Dan kita mohon juga Tuhan menyatakan kasih, kekuatan, dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit, yaitu Suster Ines SJMJ dan Ibu Yohana Kusu. Mari kita berdoa juga untuk keselamatan arwah dari
saudara-saudara kita yang telah meninggal, almarhumah Kansia Pasak 2 Padang, almarhumah Oma Annena Maria Tandiari, kakek Paulus Pauranan, nenek Dake, Bapak Elia Sanda, Mama Rahel Timba, kakak Simon Lakka Pauranan, kakak Adolpina D. Pauranan, kakak Hendrik Pauranan, Ferdi, Ibu Adriana Pasolang, dan segenap arwah dari keluarga Pauranan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Bapa Maha Kasih dalam surga, Putramu bersabda kepada kami, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu kami mohon rahmat-rahmat yang diperlukan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun, yang sakit, sehingga di masa yang akan datang mereka senantiasa mendekatkan diri kepada kerahiman-Mu. Dan kami bersyukur kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami yang terkabul doanya karena berdoa bersama dengan Bunda Maria. Dan semoga saudara-saudari kami yang telah meninggal kini menikmati bahagia di tempat yang telah dijanjikan oleh Yesus, telah disediakan oleh Yesus bagi setiap orang yang percaya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami ya Tuhan, berkenanlah mengabulkannya dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hidup Cerah Mada Bakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita aturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Mada Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami
duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Agung, inilah persembahan di mana Engkau mempercayakan dirimu kepada kami, dan kami mempercayakan diri kami kepadamu. Suatu pertukaran di mana Engkau memperkenankan kami ikut serta dalam hidup ilahi-Mu yang luhur. Semoga pengertian iman ini tercermin dalam hidup kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami muji Kau senantiasa. Namun teristimewa pada saat ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi korban-korban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan korban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan seluruh para malaikat dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah.
datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Kita menggunakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh. Kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulai berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajak kita membagikan dirinya, membagikan damai kepada semua yang kita jumpai. Maka mari kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, puji syukur 416. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk senantiasa membagikan berkat bagi kita, bagi semua saja yang kita jumpai. Dia telah hadir ke tengah-tengah kita dengan memberikan tubuh dan darahnya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus Mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Janganlah biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tuhan Yesus, Kau hadir kini, puji syukur 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami hidup lagi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur karena Engkau telah memperlihatkan kepada kami wajah-Mu dalam diri Yesus yang telah bangkit. Semoga kami semua selama hidup mempercayakan diri kami kepada Dia yang telah mempersatukan kami dalam satu umat serta menjadikan kami saksi-saksi cinta kasih-Mu kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Nanti setelah berkat, kita tetap mendengarkan beberapa penyampaian dari pastor paroki.
Kita siapkan hati kita menerima berkat penutup. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Turun berkat Allah yang melimpah-limpah bagi saudara-saudari, keluarga saudara-saudari, rencana pekerjaan saudara-saudari, semua orang yang kita ingat, kita doakan dalam perayaan suci ini. Saudara-saudari, seluruh umat, dan siapapun yang mengikuti misa live streaming ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada Minggu Paskah yang kelima sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Lagu penutup puji syukur 526. Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa agar kita bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baru saja selesai perayaan Ekaristi Minggu Paskah kelima pada hari ini yang dipimpin oleh Pastor Yans. Kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah tetap semangat dan penuh gairah mengikuti misa live streaming dari Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makkale. Lebih daripada itu kami juga berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap sehat walafiat menjalani hari-hari yang tidak pasti ini. Namun sebagai orang beriman kita percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Yang kedua, kami mau mengucapkan selamat merayakan Waisak kepada saudara-saudari kami yang merayakan Waisak tanggal 7 Mei yang lalu, yaitu pada hari Jumat. Semoga mereka yang merayakan senantiasa mendapat berkat dan perlindungan dari Tuhan. Pada kesempatan ini izinkanlah juga kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudari kami yang menunaikan ibadah puasa di tengah wabah pandemi virus corona ini. Semoga ibadah puasa Bapak, Ibu dan saudara-saudara tidak mengurangi sedikit pun hikmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara-saudari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, minggu yang lalu
ketika gereja merayakan hari Minggu Panggilan Sedunia tanggal 3 Mei, Paus Fransiskus mengajak seluruh umat beriman, terutama kita umat Katolik, untuk mengambil bagian dalam doa dan puasa yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Para pemimpin dunia sepakat agar semua umat beriman sedunia dari denominasi dan dari agama manapun bisa mengambil bagian dengan caranya masing-masing dalam doa dan puasa sehari penuh tanggal 14 Mei 2020 dengan harapan semoga Allah berbelas kasih kepada kita dan memberikan kepada umat manusia kekuatan untuk menghadapi wabah ini, dan semoga dengan demikian wabah ini juga cepat berlalu dan manusia bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Itu sebabnya pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk turut serta berpartisipasi dalam puasa sehari penuh pada tanggal 14 Mei pada tanggal 14 Mei 2020 ini. Saya kira ini sebuah ajakan di tengah wabah pandemi virus corona. Doa kita diperhitungkan sebagai kebenaran dan kita semua bisa berkumpul kembali dalam suasana dan sukacita seperti sedia kala di tempat ini dan di tempat kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minggu-minggu ke depan kita masih akan merayakan misa live streaming. Seperti tanggal atau minggu-minggu yang akan datang, tanggal 17 Mei kita akan merayakan Minggu Paskah yang ke-6. Namun perlu kami sampaikan lebih awal bahwa pada tanggal 21 Mei, hari Kamis, adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan Ekaristi tetap akan dilaksanakan pada jam 9 pagi. Sehingga perayaan-perayaan resmi gereja kita bisa rayakan sebagaimana adanya seperti pada hari-hari minggu lainnya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang tetap setia mengikuti misa live streaming ini. Pastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak terkena virus corona karena rajin mencuci tangan dan menggunakan masker bila keluar rumah dan tetap berada di rumah melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Pastikan pula lah bahwa Anda tidak menularkan virus kepada orang lain karena kita tetap menjaga kebersihan, tetap rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap berada di rumah. Umat Paroki Makale dan Yayasan Paulus telah
mengedukasi masyarakat untuk rajin mencuci tangan dengan meletakkan beberapa alat pencuci tangan di tempat-tempat strategis untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Mudah-mudahan kita semua arif dan bijaksana menyikapi situasi ini dan semuanya bisa berlalu dan masyarakat Indonesia, masyarakat dunia bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada Paul dan kawan-kawan yang terus menerus mengambil gambar dalam misa live streaming ini. Juga kepada TV 3 Sekawan, TV Saputra, dan Sangala TV Kabel yang menyebarluaskan misa live streaming ini sampai ke rumah-rumah dan juga di pelosok tanah air bahkan di luar negeri. Kami berharap kita semua tetap sehat walafiat, kita jumpa kembali dalam suasana dan situasi yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih kepada Pastor Yans yang menjadi selebran utama, Pastor Doni, Pastor Albert Maria Rua, dan juga kepada petugas-petugas liturgi, Yosef Palamba yang tetap dengan baik, aman dan lancar, dan doa kita semua agar Allah yang berbelas kasih melalui bundanya Bunda Maria senantiasa menjaga dan melindungi kita. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.